Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang mukaddimah, saya Muhammad Habibullah, NIM 20111110073 akan mempresentasikan hasil tugas makalah fikih kontemporer yang berjudul Hukum Sholawat Diiringi Musik. Baiklah, langsung saja. Pengertian sholawat. Sholawat berasal dari kata salat dengan bentuk tunggal. Jika berbentuk jamak, maka kata tersebut menjadi sholawat. Kedua kata tersebut memiliki arti doa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Sholawat merupakan media kedekatan seseorang hamba terhadap Rasulnya. Beberapa masyarakat menjadikan sholawat sebagai ritual yang disertai dengan pujian terhadap Rasulullah SAW. Banyak fenomena sosial yang menarik dan berkaitan dengan sholawat. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran tersebut, Allah dan malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu perintah agama bagi kaum mukmin, juga merupakan salah satu ibadah yang ringan, namun pahala yang didapatkan begitu besar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh hambanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian musik. Musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang dapat dinikmati melalui indera pendengaran. Musik adalah gabungan suara beberapa alat ketika dimainkan sebagai pendamping nyanyian. Musik juga diartikan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Sementara itu dalam bahasa Arab, al-sama atau musiko secara etimologi berasal dari kata sami'ah yang berarti mendengarkan. Sementara dalam al-mu'jam al-wasit, kata al-sama diartikan sebagai upaya menginderai suara indah melalui pendengaran dan juga dapat disebut dengan al-ghina atau nyanyian. Ibnu Mas'ur mendefinisikan al-sama sebagai mendengar dengan sesama, menerima dan mengamalkan apa yang telah didengarkan. Fakta sholawat dan musik pada keadaan sekarang. Musik bukanlah hal yang baru dalam kehidupan manusia. Musik sudah dikenal berabad-abad yang lalu. Al-Qardawi atau Syekh Al-Qardawi mengatakan sepanjang sejarah peradaban manusia belum pernah ditemukan umat yang menjauhkan diri dari musik. Musik mengalami perkembangan dari masa ke masa. Musik berkembang begitu pesat, pada saat ini pun kita merasakannya. Namun pada saat itu musik mayoritas digunakan untuk bersenang-senang dan hura-hura, ditempatkan di pertunjukan musik. Orang-orang yang menikmati musik dengan menari-nari dalam keadaan mabuk dan sambil menikmati lagu-lagu yang dilantunkan oleh perempuan-perempuan hamba sahaya pada zaman dahulu. Kesenian merupakan salah satu bentuk budaya yang universal. Dan juga dengan berkembangnya teknologi, suatu budaya dan kesenian berkembang pesat pula dari zaman ke zamannya. Salah satu kesenian yang telah menjadi budaya di beberapa daerah Indonesia adalah lagu sholawat. Menurut Muhammad Jazuli, musik sholawat merupakan salah satu jenis musik tradisional yang mengandung nilai religi, etika, serta norma ajaran untuk menghilangkan krisis moral bangsa Indonesia. Ramainya lagu dengan sholawat di media sosial dan masyarakat sempat membuat pro dan kontra di Indonesia. Menjelang tahun 2000, masyarakat Indonesia belum bisa menerima sholawat yang diarrangement menjadi sebuah lagu atau musik. Salah satu pelantun syair sholawat pada masa itu adalah Wafiq Aziza dan Sulis, yang memaparkan tentang keadaan dan keresahan masyarakat pada masa itu di salah satu live YouTube dalam rangka Salawat Summit 2020 untuk memperingati Hari Santri. Musik salawat dengan syair-syair yang memuja Rasulullah sudah ada pada zaman Rasul. Terdapat satu ciri yang menjadikan musik salawat unik adalah dengan adanya terbangan atau rebana. Musik salawat ini sangat digandrungi pada zaman modern dalam menyampaikan pesan dakwah terhadap akhlak dan perbuatan Nabi. Namun seiring berjalannya waktu, musik salawat berkembang menjadi pop song religi atau pujian-pujian yang menggunakan alat musik modern secara lengkap. C.
Dasar hukum sholawat diiringi alat musik. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, surah Al-Ahzab ayat 56, dan juga selanjutnya surah Al-Luqman ayat 6 sampai 7, yang artinya di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia tidak mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Juga terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdurrahman ibn Gunmin qala haddatsani Abu Amir wa Abu Malikil Asy'ari sami'in Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamru wal ma'azib. Riwayat akhrajul Bukhari, yang artinya dari Abdurrahman bin Gunmin, ia berkata, aku diberitahu Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari bahwa dia pernah mendengar Nabiullah SAW bersabda, nanti akan ada beberapa orang dari umatku yang menghalalkan perzinaan sutra, arak dan musik. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, al-ma'azif adalah bentuk jamak dari kata ma'zifah, dan dia adalah seluruh alat-alat musik. Imam Al-Qurtubi menukilkan dari Jauhari bahwa ma'azif adalah nyanyian. Dalam Hausi Ad-Damyati, maksud ma'azif adalah rebanah dan selainnya dari alat-alat yang dipukul. Segi pendalilan dari hadis ini sangat jelas bahwa alat musik adalah alat yang melalaikan. Tidak ada perselisihan di antara ahli bahasa. Andaikan musik itu halal, tentu Nabi tidak akan mencelahnya karena penghalalan ini. Bahkan lagi tak kalah Nabi menggandengkan alat musik dengan penghalalan khamar dan zina, menunjukkan celaan yang sangat tegas. D. Istinbat hukum salawat diiringi alat musik. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa salawat itu hukumnya wajib, sebagaimana Allah telah menyeru kita sebagai umat mukmin dalam surah Al-Ahzab ayat 56 untuk bersalawat kepada Nabi, karena Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan musik. Dalam fikih, perbedaan pendapat antara seorang ulama dengan ulama lain merupakan suatu hal yang biasa. Bahkan hampir semua masalah yang bersifat ijtihadi, umumnya para ulama mempunyai pandangan hukum yang berbeda. Sama halnya dengan hukum musik. Sebagian ulama berpendapat bahwa musik itu dibolehkan secara mutlak. Sebagian lagi berpendapat dibolehkan dengan syarat. Ada juga yang mengharamkannya secara mutlak, dan ada juga yang mengharamkannya dengan beberapa syarat. Di antara mereka yang membuka lebar-lebar terhadap setiap macam lagu dan warna musik dengan alasan karena yang demikian itu halal dan merupakan salah satu aktivitas yang baik dalam kehidupan yang dibolehkan Allah bagi hamba-hambanya. Ada yang mematikan radio atau menutup mata dan telinga ketika mendengar musik, apapun seraya mengatakan musik adalah seruling setan, hal yang tak berguna serta penghalang orang untuk berzikir, mengingat Allah dan mengerjakan sholat. Nyanyian digunakan untuk menyebut sejumlah hal. Misalnya nyanyian para jamaah haji di tengah perjalanan. Sejumlah orang ajam datang dengan niat beribadah haji. Di tengah jalan mereka melantunkan bait-bait syair yang menyebut tentang Ka'bah, air Zam-Zam, makam Ibrahim. Mendengarkan lantunan syair seperti ini hukumnya mubah, karena mereka melantunkannya untuk kesenangan serta tidak pula menyimpang dari batas kewajaran. Masih sah-sah saja, tidak keluar dari batasan-batasan yang dapat mendekatkan diri kepada kemaksiatan. Jadi berarti selagi syair itu tidak menyimpang, maka syair tersebut diperbolehkan, asalkan tidak ada di dalamnya hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti syair-syair yang dapat membangkitkan hawa, nafsu, dan syahwat bagi orang yang mendengarkannya. Sebagaimana kita ketahui pada zaman sekarang banyak musik seperti DJ yang maknanya itu seperti makna-makna kotor atau dapat membangkitkan hawa, nafsu, dan syahwat, pikiran-pikiran kotor, karena mengandung lirik-lirik dan maksud, tujuan, dan niat yang tidak baik yang terdapat dari lirik lagunya itu. Berbeda halnya dengan sholawat.
Salawat itu mengandung lirik atau maksud atau niat yang baik, selagi itu tidak menyimpang dari tata cara bersalawat yang baik dan benar menurut agama Islam. Salah satu ulama atau yang berbeda pendapat tentang hukum musik diantaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi dengan Muhammad Nasruddin Albani. Menurut Yusuf Al-Qardawi, hukum lagu dan musik itu boleh atau halal secara bersyarat selagi tidak adanya hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Sebagaimana beliau berpendapat bahwa jika Allahu melalaikan, yaitu lagu dan rebana dan sejenisnya yang diharamkan, maka demikian halnya dengan perdagangan, karena keduanya dalam satu susunan. Dan menurut syariat Islam, perdagangan itu disyariatkan baik menurut nas Al-Quran, As-Sunnah ataupun ijma', bahkan termasuk hal yang sunnah selama syarat-syaratnya dipenuhi. Dengan demikian, penisbatan atas suatu yang dikaitkan dengan hal itu demikian pula sama hukumnya. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Halal dan Haram, menurut beliau Islam membolehkan hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakkan telinga, diantaranya ialah berupa musik dan nyanyian. Secara global bahwa nyanyian dan atau syair itu dan menyusunnya itu tidak haram apabila di dalamnya tidak terbatas perkataan yang makruh. Beliau juga telah mengeluarkan fatwanya tentang hukum musik nyanyian menurut pandangan Islam. Sebagaimana juga saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad, Al-ghina'u mislul kalam, nyanyian itu seperti kalam, cakap-cakap, kata-kata. Apabila kata-kata itu baik, maka baik. Apabila kata-kata itu buruk, maka buruk juga. Tergantung maksud dari tujuan musik atau lagu tersebut. Kalau salawat, maknanya baik, musiknya juga dibolehkan. Jadi dengan catatan, salawat yang diiringi musik itu kita bertujuan, diperuntukkan karena Allah. Semuanya itu karena Allah, lillahi ta'ala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih bergairah lagi dengan adanya diiringi dengan musik tersebut, lebih semangat lagi gitu. Orang yang bersalawat kepada Nabi serta diiringi dengan musik tersebut, selagi itu masih dalam konteks sewajarnya atau batasan-batasan tertentu yang tidak menimbulkan syahwat atau pikiran kotor. Zikrullah pada kondisi yang was-was dan tentram. Sungguh dengan zikrullah dan bisikan-bisikan hati yang tentram juga. Karena pada hakikatnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad haruslah dengan hati yang tenang dan hati yang tentram. Sedangkan menurut Muhammad Nasruddin Albani, hukum lagu dan musik adalah haram secara mutlak. Sebagaimana beliau berpendapat, itu orang-orang Al-Azhar yang meniru mentah-mentah adanya pendapat dengan persyaratan itu, karena di samping mereka bertentangan dengan nas-nas dan hadis-hadis sahih, serta para mazhab 4 juga para ulama as-salaf. Mereka juga buat sendiri berbagai alasan yang tidak pernah disebutkan para imam yang dijadikan teladan. Di antara akibat perbuatan mereka itu terjadinya penghalalan hal-hal yang diharamkan berupa nyanyian dan musik menurut mereka. Ketika kita berikan satu contoh saja, salah seorang di antara mereka terkadang memiliki istri dan anak laki-laki maupun perempuan, seperti Syekh Al-Ghazali misalnya, yang dengan terus terang bahkan dengan penuh kebanggaan bahwa ia terbiasa mendengarkan nyanyian Ummu Kulsum dan Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Masikar serta para penyanyi seperti mereka. Lalu perbuatan itu dilihat oleh anak-anaknya, bahkan mungkin juga oleh murid-muridnya, sebagaimana hal yang juga diceritakan dalam sebagian buku-bukunya. Apakah mereka juga jiwa muda mereka dapat membedakan antara nyanyian yang menggugah gairah syahwat sehingga mereka dapat menutup telinga mereka dengan nyanyian yang tidak menggugah gairah syahwat sehingga mereka dapat terus mendengarkannya? Demi Allah, yang demikian itu adalah pemahaman fikih yang hanya berasal dari seorang pemegang faham zahiriyah
yang jumud dan busuk hati, atau seorang pengekor hawa nafsu yang tidak terbimbing. Hadis yang membolehkan musik sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ini berkata, Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Fad bin Yaqub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabik, telah menceritakan kepada kami Israel dari Hashim bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, sungguhnya ia membawa pengantin wanita kepada pengantin pria dari kelompok Ansor. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Aisyah, apakah beserta kalian hiburan atau gendang, ataulah sungguhnya orang Ansor menyukainya. Jadi dalam hadis tersebut tidak ada permasalahan, tidak ada larangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan musik itu masih dalam batasan yang wajar, tidak sampai haram gitu. Adapun yang terjadi perbedaan antara lain, sebagian membolehkan setiap lagu yang disertai alat musik ataupun tidak, bahkan dikategori sebagai sunnah, dan sebagian lagi melarang lagu yang disertai alat musik dan hanya membolehkannya nyanyian tanpa alat musik, dan sebagian lagi melarangnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Khilafah Islam terdahulu tidak pernah melarang rakyat mempelajari seni, suara, dan musik. Mereka dibiarkan mendirikan sekolah-sekolah musik dan membangunkan pabrik alat-alat musik. Mereka diberikan gairah untuk mengarang buku-buku tentang seni, suara, musik, dan tari. Berbagai instrumen alat musik, antara lain seruling, rebana, gambus, tambur, dan lain-lain sebagainya. Setiap musik biasanya selalu ada nyanyian di dalamnya, dan inilah yang menjadi perdebatan para ulama tentang hukum lagu dan musik itu sendiri. Apalagi nyanyian yang biasanya diidentikan dengan suara wanita yang bersolek, yang bergoyang. Mereka melarang karena hal tersebut dapat menimbulkan hasrat dan dapat menimbulkan perzinaan. Apalagi suara perempuan merupakan aurat. Dan hal tidak semua seperti itu. Seperti ketika seorang wanita mengumandangkan tilawah ataupun solawat, selagi itu tidak membuat syahwat dan lahun atau melalaikan yang akan mendatangkan kemudaratan. Dengan demikian, banyak ulama berselisih tentang hukum lagu dan musik itu sendiri. Ada ulama yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Ada pun ulama yang mengharamkan menurut Ibnul Jauzi dalam bukunya yang berjudul Talbis Iblis. Di antaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Al-Jauzi, Qasim bin Muhammad, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian dari seluruhnya ulama yang mengharamkan lagu dan musik. Sebagian riwayat menyebutkan, Abu Bakar masuk ke kediamanku, dan pada waktu itu di dekatku ada dua gadis Ansor yang sedang mendendangkan bait-bait syair yang diucapkan oleh kaum Ansor pada perang Mu'adz. Spontan Abu Bakar berkata tegas, patutkah ada seruling syaitan di rumah Rasulullah? Rasulullah kemudian berkata, biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar. Ingatlah bahwa setiap kaum itu memiliki hari raya, dan sekarang adalah hari raya kita. Hadis ini, sepenggalan riwayat itu merupakan hadis dari riwayat Imam Bukhari, hadis sahih Imam Bukhari. Dari situ dapat kita lihat bahwa musik itu ada di hari-hari tertentu, misalnya seperti hari perayaan umat Islam, hari-hari kemenangan umat Islam, atau juga seperti hari-hari kebahagiaan kayak pernikahan. Adapun ulama yang menghalalkan menurut Abdurrahman Al-Baghdadi dalam bukunya yang berjudul Seni dalam Pandangan Islam, di antaranya Ibnu Tahir, At-Taj Al-Fajari, Ibnu Qutaibah, Imam Al-Mawardi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'id bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabbah, Al-Bura, Ibnu Umar, Abdullah bin Al-Arqam, Usama bin Zaid, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Umar, Qarazah, Qawaid bin Zubair, Rabah, Mu'tarib, Amr bin As, dan masih banyak lagi. Itu merupakan sahabat-sahabat Nabi. Tadi itu Khulafaur Rasyidin. Mereka tidak ada pandangan negatif selagi musik itu mengarah pada positif, kecuali musik yang dibawakan itu mengarah kepada suatu yang negatif, yang dapat menimbulkan gairah syahwat, hawa nafsu, yang dapat mendatangkan kemudaratan. Musik itu seperti cakap-cakap. Apabila kita bercakap-cakap itu merupakan niat, tujuannya baik, artinya baik, maka baik juga musiknya, boleh juga. Tapi beda halnya lagi kalau kita bermain musik
itu mengandung perkataan yang kotor, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang dapat mendatangkan sakit hati, kegalauan. Terus juga mau kayak mengingat kembali yang telah berlalu itu, atau seperti galau atau seperti meratapi, itu yang dilarang dari musik itu, yang akan mendatangkan kemudaratan. Nah, dari beberapa ulama di atas itu hanya sebagian dari puluhan ulama lainnya yang menghalalkan dan mengharamkan adanya lagu dan musik. Masih banyak lagi yang lainnya. Yang penting kita jangan sampai fanatik terhadap salah satu tokoh atau ulama yang berpendapat. Dari beberapa pendapat para sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama tentang hukum lagu dan musik, akan tapi 4 mazhab yang paling populer di dunia bersepakat tentang hukum lagu dan musik itu sendiri, yaitu haram. Lagu dan musik dapat dikategorikan menjadi dua bagian, musik yang bernuansa religi dan musik itu sendiri yaitu haram. Lagu dan musik dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Dari beberapa pendapat para sahabat, tabi'in dan ulama tentang hukum lagu dan musik, akan tetapi 4 mazhab yang paling populer di dunia bersepakat tentang hukum lagu dan musik itu sendiri haram. Lagu dan musik dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni musik yang bernuansa religi dan musik yang bernuansa non-religi. Kalau musik religi itu seperti tadi, kayak lagu sholawat, lagu-lagu dakwah yang mengingatkan kita kematian, itu lagu-lagu kayak barakallah tentang yang pernikahan, dan lain sebagainya yang bermakna positif. Juga ada yang non-religi, seperti lagu-lagu pop, lagu-lagu DJ, itu non-religi tuh. Musik yang bernuansa religi merupakan musik yang terdapat unsur agama sebagai sarana dakwah, mungkin pengingat kita sebagai umat muslim melalui seni musik, juga sholawat seperti Nisa Sabian Gambus, kayak Santri Joso. Itu tuh semuanya tuh nyanyi lagu sholawat yang diiringi musik, yang merupakan musik yang ada juga musik yang tidak terdapat unsur agama seperti musik pop, musik DJ, dangdut, dan lain-lain sebagainya. Alasan ulama yang mengharamkan nyanyian karena nyanyian itu atau musik itu perkataan yang sia-sia, yang dapat membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena asik dengan dunia sendiri sampai lupa untuk selalu mengingat kepada Allah. Jadi musik itu juga tergantung kita ya, teman-teman. Jadi musik itu dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan ulama yang memakruhkan nyanyian dan musik seperti halnya Imam Ahmad bin Hambal memakruhkan qasidah karena saat membaca atau mendengarkan qasidah mereka bertingkah seperti orang gila. Nah, jadi kita memainkan alat musik itu jangan melewati batas, tetap ada etika dan adabnya, sehingga masih terjaga kita memainkan alat musik tersebut tidak seperti orang gila gitu. Alasan ulama yang menghalalkan nyanyian dan musik karena Nabi tidak melarang. Nabi Muhammad SAW tidak melarang, yang membiarkan ketika ada dua wanita tadi, gadis yang sedang mendedangkan syair oleh kaum Ansor sambil menabur rebana di dekat Rasulullah SAW. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, berarti hadis tersebut hadis takrir, itu ketetapan Rasulullah dalam melihat suatu peristiwa, dan Nabi pun pernah memerintahkan menabuh dub torbana ketika melaksanakan resepsi pernikahan dan perayaan hari raya. Berarti secara otomatis lagu dan musik itu tidak dilarang secara mutlak oleh Rasulullah SAW, tergantung dari maksud, tujuan, atau niat dari orang yang membawakan musik tersebut. Jika musik itu baik, seperti musik sholawat yang diiringi lagu, terbaik. Jika musik itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali atau mendatangkan kegalauan, meratapi dan lain sebagainya, tidak bermanfaat, maka tidak baik pula musik tersebut dan hukumnya haram untuk didengar. Pada dasarnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah tidak menjelaskan secara spesifik yang berkaitan tentang hukum musik itu sendiri. Maka dari itu ulama banyak berbeda pendapat atau pandangan terhadap musik itu sendiri. Seperti dua tokoh tadi, Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Nasruddin Albani, dan ulama-ulama lainnya yang berbeda pendapat dalam menghukumi lagu dan musik. Akan tetapi kita sebagai konsumen hukum harus bijak dalam memilih pendapat yang mana yang dapat kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terlalu fanatik terhadap suatu ulama atau pendapat seorang bahkan golongan tertentu yang membuat kita menjadi terpecah belah. Mungkin itu saja
pemaparan dari hasil makalah saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi singkat, pemaparan singkat dari materi ini, ataupun terdapat ketidakjelasan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.